Perkenalkan, nama saya Jessica Marvella dan video ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi tugas UTS Keamanan Internasional. Baik, security adalah sesuatu mutlak yang dibutuhkan setiap manusia, sebab tidak ada keamanan absolut selama kita masih tinggal bersama manusia lainnya. Keberadaan orang lain bisa dikatakan sebagai ancaman, sehingga dibutuhkan adanya rasa aman. Keamanan seringkali disamakan dengan pertahanan, yang seakan-akan selalu berkaitan erat dengan perang atau kejahatan besar lainnya. Definisi security sendiri dapat diuraikan menjadi 4 paradigma, yaitu security in what, for what, from what, dan by what. Security in what dipandang dari pendekatan realis, di mana dengan adanya eksistensi manusia lain menghadirkan adanya ancaman yang berpotensi menjadi serangan. Karena dunia pada hakikatnya adalah tempat manusia untuk bertahan hidup. Kemudian security by what, berbicara tentang alat atau media apa yang digunakan untuk kebutuhan keamanan, seperti bodyguard, pagar, alarm, asuransi, dan lain sebagainya. Hal ini dikaji karena munculnya kesadaran bahwa tidak semua manusia memiliki kontrol terhadap diri mereka masing-masing. Selanjutnya adalah security for what. Keamanan dihadirkan untuk menciptakan kehidupan yang damai di tengah masyarakat sosial. Karena inti sebenarnya yang coba dicapai oleh keamanan adalah menjaga hubungan antar manusia. Berikutnya adalah security from what. Manusia melindungi diri dari keberadaan manusia lainnya, karena konsep dasar yang mengatakan bahwa tidak mungkin tercipta keamanan absolut selama masih tinggal bersama manusia lainnya. Selain keempat paradigma tersebut, ada pula yang disebut dengan security dilemma, yaitu ketika keamanan seorang individu yang biasanya juga merupakan representasi dari keamanan negara dapat menekan hak sekuritas orang lain atau penduduk sipilnya. Contohnya saja yaitu penduduk yang mengecam Kim Jong-un bisa dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu perlu dijaga keseimbangan antara menjaga keamanan negara dengan menjaga keamanan manusia, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang melangkahi hak sekuritas antar satu dan lainnya. Berikutnya, security juga harus dilogika, karena pada faktanya tidak mungkin kita melakukan pelucutan senjata secara universal, sehingga terkadang pendeklarasian keamanan adalah wacana belaka. Sehingga muncullah istilah keamanan normatif dan instrumental, di mana keamanan normatif adalah perspektif subjektif yang realisasinya cukup disampaikan secara vokal, seperti demo, kritik, aspirasi, dan lain sebagainya. Sedangkan keamanan instrumental adalah keamanan objektif yang sudah dikenai tindakan dan perlu dilakukan pencegahan untuk menghadapi ancaman tersebut. Misalnya saja Indonesia melarang Cina untuk memproduksi senjata nuklir, tapi di sisi lain Indonesia juga tidak bisa menjamin 100% keamanan Cina dari ancaman negara lain yang memiliki senjata nuklir. Berikutnya kita berbicara mengenai international order. International order meliputi berbagai aspek, mulai dari politik internasional sampai hubungan antar negara. International order mengacu pada struktur, fungsional, dan natur dari sistem politik internasional, yang mana mampu mengobservasi pola dari interaksi antar negara. International order tidak selalu mengimplikasikan perdamaian, tapi juga rentan terhadap konflik dan tidak stabil. Misalnya, Amerika bertanggung jawab atas pembentukan International Order pasca Perang Dingin, yang mengindikasikan struktur dari International Order adalah distribusi kekuasaan atas negara-negara besar. Fungsi dari International Order mengacu pada rule of games, yang menggambarkan bagaimana interaksi antar negara. Dan hal ini merupakan statecraft dengan tujuan mempromosikan dan memenuhi kepentingan politik. Rules of game dibagi menjadi 2, yaitu formal, yang tampak dari norma, hukum, traktat, dan lain sebagainya, serta informal, seperti ideologi, nilai yang dihidupi, legitimasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah implikasi teori international order, berdasarkan 4 perspektif major paradigma dalam HI. Yang pertama adalah realisme. Realisme memiliki pandangan pesimis terhadap international order, khususnya hegemoni, dan menganggap bahwa international order hanya berpusat pada pendistribusian kekuasaan dan survival dengan cara memperkuat militer dan ekonomi.
Realisme melihat negara sebagai aktor uniter yang mandiri dan harus mampu melakukan self-help. Di sisi lain, liberalis menegaskan bahwa adanya konflik dan kooperasi terjadi karena kasualitas politik domestik dengan national interest. Sehingga adanya kesamaan kepentingan politik mampu menjalin relasi antar negara tanpa menaruh kecurigaan berlebihan. Liberal memandang international order berasal dari kekuasaan, international society, dan hukum internasional. Selain itu, kekuasaan yang tidak hanya berfokus pada militer dan ekonomi, tapi juga soft power. Kemudian dari keterbukaan dan terbangunnya kooperasi global, muncul paradigma yang disebut dengan institusionalis, di mana negara-negara mencoba memformalkan dan meregulasi kooperasi mereka secara hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik. Institusionalis mengadopsi adanya norma dan hukum internasional, serta melihat adanya korelasi terhadap national interest, sehingga dirasa perlu difasilitasi melalui kepentingan institusi-institusi internasional. Selanjutnya yaitu konstruktivisme atau idealisme, adalah paradigma yang lebih menyoroti nurani dan nilai yang dipegang tiap individu tanpa campur tangan faktor lain ataupun national interest. Konstruktivisme condong melihat interaksi dan pola antar negara mengekor pada latar belakang negara itu sendiri, dan bukan karena faktor eksternal seperti hegemoni ataupun struktur international order. Berpindah ke bagian selanjutnya. Keamanan bisa dikatakan sebagai konsep relatif di mana penyebab utamanya adalah eksistensi manusia lain yang tidak bisa direduksi. Security memiliki dua perspektif berdasarkan teori John Locke, yaitu minimal dan maksimal. Perspektif minimal menjelaskan perilaku negara yang tercermin dari kebijakan luar negerinya, yang berasal dari orientasi individu perangkat negara. Berlawanan dengan perspektif minimal. Maksimal memandang secara objektif tentang apa itu negara atau bagaimana seharusnya negara berperilaku dengan mengkonsiderasikan bahwa setiap negara berbeda, sehingga masing-masing dari mereka memiliki kepentingan politik yang juga beragam. Selain itu ada 4 kategori general tentang kemunculan ancaman, yakni timbul dari hukum domestik dan pelaksanaannya, tindakan politik langsung terhadap kelompok atau individu, kebutuhan akan kekuasaan, dan timbul karena produk dari kebijakan eksternal negara. Pemahaman gagasan negara sebagai bentuk abstrak yang sekaligus menjadi sentral. Hal ini dapat dipahami dari negara sebagai wujud fisik dan pemerintahan. Wujud fisik diartikan negara cukup ada, sedangkan pemerintahan adalah ide untuk mengelola dan mengoperasikannya sebagai suatu negara yang beroperasional. Negara sendiri adalah bentuk abstrak dari kumpulan masyarakat yang berbagi kesamaan dalam hal ras, etnis, budaya, wilayah, dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya relasi kuat antar negara dan masyarakatnya. Pemetakan dari state nation. Pertama, primal nation state adalah bangsa secara penuh membentuk negaranya. Contohnya adalah Jepang. Lalu, state nation, di mana negara membentuk bangsanya melalui birokrasi dan kebijakan. Contohnya Australia dan Amerika. Kemudian adalah part nation state, di mana negara terpecah tapi mayoritas berkebangsaan sama. Misalnya saja India, Korea, dan Bangladesh. Selanjutnya, multi-nation state, yaitu dua bangsa bergabung menjadi satu tapi tetap dalam batasan-batasan yang jelas, seperti Cekoslovakia. Selanjutnya adalah interaksi antar negara yang membentuk pola dan sistem anarki. Pendekatan spektrum anarki bisa dibilang cacat di satu sisi tapi matang di sisi lain. Kasus ekstrim dari anarki yang belum matang adalah negara tidak mengakui kedaulatan negara lain selain dirinya, sehingga pola yang terbentuk menunjukkan usaha dominasi terus-menerus yang menciptakan ketidakteraturan. Di sisi lain, anarki matang akan berkembang sebagai negara berdaulat yang membentuk pola mutualisme tanpa pengorbanan yang berarti, sehingga membentuk keteraturan. Mekanisme di balik keberhasilan anarki adalah pengakuan kedaulatan dan legitimasi negara lain yang mengekor pada terbentuknya institusi dan organisasi internasional, serta penerapan normatif dan hukum internasional. Selanjutnya, mengenai keamanan non-tradisional, yang mulai secara populer diterapkan pasca Perang Dingin, yang mengakibatkan transformasi international order ke arah yang lebih damai.
Keamanan non-tradisional tidak lagi menitik beratkan pada dua aspek utama seperti keamanan tradisional, yaitu faktor ekonomi dan militeristik. Namun keamanan non-tradisional memandang munculnya berbagai isu yang tidak bisa ditangani hanya menggunakan unsur militer, seperti climate change, krisis pangan, pandemi, dan isu transnasional lainnya. Salah satu tantangan keamanan non-tradisional adalah human security, yang mencakup dua aspek penting, yaitu keamanan dari ancaman objektif seperti kelaparan, wabah penyakit, dan perlindungan dari ancaman yang berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam bermasyarakat. Inti dari human security adalah kebebasan dari rasa takut, freedom from fear, dan kebebasan dari kekurangan, freedom from want. Walaupun demikian, konsep keamanan non-tradisional dan tradisional memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya yaitu mengutamakan kedaulatan negara dan menganggap negara sebagai aktor uniter berdasarkan kontrak. Kedua konsep keamanan tersebut juga sama-sama mementingkan internal dan external balancing guna menjaga keamanan internasional. Sekian video ini saya buat, terima kasih.